Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Hairunisa dengan NIM 12 12 01 00 86. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kelas 1C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kemunduran dinasti Abbasiyah. Untuk memenuhi ujian akhir semester 1, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Dr. Fajar Farhan Hikam, SSY SPDI. Baiklah, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas faktor-faktor kemunduran yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua yaitu munculnya dinasti kecil yang terdiri dari Bani Buai, dinasti kaum Saljuk, Khalifah, dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga yaitu akhir dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 750 sampai 1258 Masehi, menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun. Dengan tumbangnya Bani Umayyah, maka kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah dinisbahkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib, karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan darinya. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu faktor internal. Seperti yang ditemukan dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah, unsur-unsur penyebab stagnasi atau kemunduran tidak muncul secara tiba-tiba. Benihnya pada saat itu tampak jelas pada periode sebelumnya, karena pemimpin pada periode ini sangat tangguh, sehingga benih-benih tersebut tidak memiliki kesempatan untuk berkreasi atau berkembang. Dalam sejarah kedaulatan Bani Abbas, tampak jika penguasa dan para menteri kuat, mereka condong akan berperan sebagai kepala pegawai sipil. Sebaliknya, jika pemimpin lemah, mereka akan berkuasa mengendalikan roda pemerintahan. Luas wilayah kekuasaan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebut kekuasaan di pusat pemerintah, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup mewah-mewah, dan bersenang-senang. Korupsi, umat Islam meninggalkan ajaran agamanya, sistem pergantian khalifah secara turun-menurun, serta khalifah usia muda dan tidak memiliki kemampuan memimpin. Perubahan dari masa jayanya menuju masa kemunduran Abbasiyah dimulai dari perebutan khalifah yang menobatkan saudara kandungnya sebagai penerusnya agar menghindari penguasaan Persia yang telah membuat kewalahan pemerintahan Daulat Abbasiyah. Ketika Al-Mu'tasim menjadi pemimpin, dia mengalihkan ibu kota Daulah Abbasiyah dari Baghdad ke kota Samara sekitar 75 km hulu sungai Tigris, dengan membangun kediaman raja-raja dan penginapan militer. Pada saat itu, menghadirkan 250.000 tentara Turki untuk tinggal di penginapan militer. Demikian juga sebagian dari kastil yang dibuatnya diberikan kepada para pemimpin iklan Turki untuk memperkuat pemerintahannya. Ia merancang angkatan bersenjata yang terbentuk dari budak Turki. Selanjutnya yaitu orang Turki yang dikenal dengan jiwa militernya semakin menunjukkan kegemilangan mereka di lingkup militer. Oleh karena itu, pangkat tertinggi di militer
diberikan kepada mereka, sehingga secara bertahap Angkatan Bersenjata Timur Tengah dan Persia didorong mundur dan digantikan oleh Angkatan Bersenjata Turki. Hal ini menyebabkan komponen Angkatan Bersenjata Arab dan Persia meninggalkan pemerintahan pusat dan membangun pemerintahan di zona yang terbebaskan dari pemerintahan pusat. Dari informasi di atas, terlihat bahwa orang Turki dijaring oleh Khalifah Al-Mu'tasim dalam sistem pemerintahan Abbasiyah untuk mendorong kemajuan Daulah Abbasiyah. Namun yang terjadi setelah Al-Mu'tasim meninggal, kekuasaan diwariskan kepada pemimpin yang lemah seperti Al-Mutawakkil yang mampu mengontrol orang-orang Turki dalam pemerintahan dan malah yang timbul perselisihan yang berkepanjangan dengan orang-orang Turki tersebut. Dan begitu, otoritas orang-orang Turki dalam sistem kekuasaan Abbasiyah, tidak ada seorang pun dari para pemimpin yang bisa mengendalikannya. Misalnya seperti Khalifah Al-Mutawakkil yang mencoba untuk mengendalikan kekuasaan dan dominasi orang-orang Turki itu. Namun, takdir berkata lain. Malah ia wafat dengan anak kandungnya sendiri yang bernama Al-Muntasir dengan bantuan orang-orang Turki. Akan tetapi, dengan keberadaan pemimpin Abbasiyah pada masa ini begitu lemah, serta ditambah dengan pemimpin Bani Abbasiyah yang tidak memiliki kekuatan untuk menekan pengaruh Buaihi, sehingga harapan untuk mewujudkan Daulah Abbasiyah yang maju hanyalah angan-angan belaka saja, di mana pada saat itu pemimpin Abbasiyah yang terlalu berharap kepada Bani Buaihi tidak mampu menolong kekuasaan mereka yang sudah lumpuh. Malahan, dengan keadaan pemimpin Abbasiyah yang begitu lemah, hanya menjadi lambang belaka saja yang tak mampu melakukan tindakan tegas terhadap gerakan Bani Buaihi yang melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar mengikuti paham Syiah. Timbul suatu pertanyaan besar di benak kita. Kenapa pada masa Daulah Abbasiyah yang terpilih sebagai calon pemimpin adalah khalifah-khalifah yang lemah dan tidak ada satu orang pun yang sanggup mengambil posisi dari khalifah-khalifah tersebut untuk menggantikan posisi mereka sebagai khalifah Abbasiyah? Ternyata alasannya adalah karena orang-orang Islam pada saat itu menganut suatu paham yang beranggapan bahwasannya kedudukan seorang khalifah itu merupakan hak suci masyarakat Arab. Sehingga apabila kedudukan tersebut diambil oleh orang lain, maka dunia akan hancur, matahari tidak akan terbit, dan hujan pun tidak akan pernah turun. Jadi, sekalipun orang Arab Quraisy tersebut tidak begitu kuat, maka mereka akan tetap dibaiat menjadi pemimpin Abbasiyah, sekalipun hanya sebagai boneka yang tak mampu melakukan apapun. Dari kenyataan otentik di atas, bisa dilihat bahwa Khalifah Daulah Abbasiyah yang tidak berdaya kepada Bani Buaihi dan tidak bisa menangani mereka, sehingga terjadi perselisihan antara pemimpin Daulah Abbasiyah yang tidak kuat dan Bani Buaihi yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam ketika kekuasaan Abbasiyah dikuasai oleh Bani Buaihi. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, bisa dilihat bahwa Khalifah Daulah Abbasiyah yang tidak berdaya kepada Bani Buaihi dan tidak bisa menangani mereka, sehingga terjadi perselisihan antara pemimpin Daulah Abbasiyah yang tidak kuat dengan pemimpin Bani Buaihi yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Selanjutnya, yaitu faktor eksternal, perang salib dan serangan tentara Mongol. Serangan yang dilancarkan
oleh pihak Kristen terhadap kekuasaan Muslim dalam periode 1095 sampai 1291 Masehi yang dikenal dengan Perang Salib. Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa pihak Kristen dalam melancarkan serangan didorong oleh motivasi keagamaan. Selain itu, perang ini juga menggunakan simbol salib. Ada beberapa penafsiran tentang beberapa kali perang salib itu terjadi. Batas perang salib yang satu dengan yang lainnya secara pasti tidak dapat ditentukan. Menurut Kahiti, perang salib terjadi 3 kali, sedangkan menurut Syalabi 7 kali, dan menurut Sa'ad Abdul Fath Asyur 8 kali. Perang salib awalnya disebabkan persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Penguasa Islam yang memimpin gerakan ekspedisi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Manzikab, menjadikan orang-orang Romawi terdesak. Dengan peristiwa ini, menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam, sehingga terjadinya perang salib. Kemudian serangan tentara Mongol, awal permusuhan dan peperangan bangsa Mongol dengan negeri Islam bermula dari peristiwa tahun 1212 Masehi. Ketika itu ada 3 orang saudagar Bukhara bersama puluhan rombongannya tiba di wilayah Mongol dan menuju ibu kota Karakorum. Entah mengapa, orang-orang Mongol menangkap mereka dan kemudian menyaksikannya, sedangkan barang dagangnya dirampas. Tidak lama setelah peristiwa itu, Jenghis Khan mengirim 50 orang saudagar Mongol untuk membeli barang dagang di Bukhara. Atas perintah Amir Bukhara Gayur Khan, mereka ditangkap dan dihukum mati. Jenghis Khan marah dan merancang penyerbuan ke kerajaan Khawarizmi dan negeri-negeri lainnya di Asia Tenggara. Penyerbuan itu baru terlaksana pada tahun 1219 Masehi. Hanya selisih 3 tahun tentara Mongol menaklukkan seluruh wilayah Cina. Dengan dibunuhnya 50 orang saudagar, menumbuhkan rasa dendam dan kebencian terhadap umat Islam. Melihat dari kemampuan bangsa Mongol menaklukkan bangsa Cina, dengan demikian bangsa Mongol memiliki tentara yang kuat dan terlatih dalam seni perang, sehingga bangsa Mongol merasa terhina atas peristiwa tersebut dan kemudian melakukan serangan terhadap umat Islam. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mu'tasim tidak mampu membendung kekuatan tentara Hulagukan. Pada saat krisis, Wazir Khalifah Al-Aqami mengambil kesempatan menipu Khalifah dengan mengatakan, "Saya telah menemui Hulagukan untuk perjanjian damai." Hulagukan berjanji akan tetap menghormati Khalifah. Bahkan ia berkeinginan untuk mengawinkan putrinya dengan putra tuanku, Amir Abu Bakar. Ia tidak menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan. Dengan mempercayai informasi tersebut, Khalifah Al-Mu'tasim bersama seluruh pembesar kerajaan dan hakim serta keluarga mereka yang berjumlah 30.000 orang keluar menemui Hulagu. Awalnya mereka disambut dengan ramah, tetapi setelah itu mereka kemudian membantai habis, termasuk Wazir Al-Aqami. Namun, sebelum membunuh wazir, Hulagukan berkata, "Kamu pantas mendapat hukuman berat karena berkhianat kepada orang yang telah memberimu kedudukan." Lalu selama 40 hari pasukan Hulagukan membunuh, menjarah, memperkosa wanita, dan membakar. Rumah-rumah ibadah dihancurkan.
Bayi-bayi dibunuh bersama ibunya. Wanita hamil ditusuk perutnya. Kota Baghdad dihancurkan rata dengan tanah. Sejak saat itu, berakhirlah kekuasaan Abbasiyah dan kemudian dikuasai oleh Hulagukan. Perbuatan Hulagukan dan tentaranya sangat kejam. Mereka membunuh orang yang tidak berdosa seperti wanita dan anak-anak. Setelah tumbangnya dinasti Abbasiyah, umat Islam dipimpin oleh seorang raja bernama Syamanis. Yang selanjutnya yaitu munculnya dinasti-dinasti kecil. Yang pertama yaitu Bani Buaih. Bani Buaih dibangun oleh 3 putra Abu Suja Buaih, seorang pencari ikan dari dalam Iran Utara. Memasuki abad ke-10 Masehi, kerajaan kekhalifahan Abbasiyah mulanya meredup. Ketika dipimpin oleh Khalifah Ar-Radi Billah, penguasa Abbasiyah ke-20 yang berkuasa pada 940 sampai 944 Masehi. Kekuatan politik dan militer adidaya dari dunia Islam itu mulai tak berdaya. Di tengah menguatnya kekuatan militer Bani Buaih, pusat pemerintahan Abbasiyah justru dilanda kekisruhan. Pangkal persoalannya adalah perbuatan kursi Amir al-Umara atau penguasa politik negara antara wazir dengan petinggi militer. Dinasti Buaihi pun memindahkan pusat kekuasaannya dari Shiraz ke Baghdad. Kemudian begitu pusat kekuasaan yang sebenarnya berada di Shiraz, tempat Ali bin Buaih bertahta. Berkuasanya Bani Buaih di Baghdad mampu menyatukan kembali dinasti-dinasti kecil yang sempat menyatakan keluar dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Yang kedua yaitu dinasti kaum Saljuk. Dinasti ini berasal dari sebuah suku yang mendiami wilayah Asia Tengah. Dalam ensiklopedia Ternatis Dunia Islam tentang Khalifah disebutkan bahwa sekelompok orang dari suku ini mengembara ke arah barat, kemudian menetap di wilayah Asia Tenggara, dan permulaan awal abad ke-11 Masehi. Orang-orang suku Oghuz ini bermigrasi ke wilayah selatan. Salah seorang anak Saljuk yang bernama Arslan Israil masuk ke Transylvania dengan pengikutnya. Tetapi pada tahun 1027 Masehi, ia ditahan oleh penguasa dinasti Ghaznawi. 2 keponakan Arslan yang bernama Turgil Beg dan Chargi Beg yang memutuskan untuk tetap tinggal di wilayah Shir Daria. Akhirnya diusir oleh suku setempat untuk mencari pemukiman baru. Mereka terpaksa menyerang ibu kota Ghaznawi di Transoksania. Pasukan Turgil kemudian membuat perjanjian damai dengan Abu Khalijar, penguasa dinasti Buaih di Fars. Dalam perjalanan itu, posisi Turgil semakin kokoh, dan ketika Abu Khalijar meninggal dunia, Fars menjadi bahan terbuka bagi serangan orang-orang Turki. Setelah berhasil menguasai Fars, ia kemudian merebut Shiraz dan Ahwaz pada tahun 1052 Masehi. Selanjutnya yaitu Khalifah dinasti Abbasiyah. Pada awalnya Khalifah Abbasiyah menggunakan Kufah sebagai pusat pemerintah dengan Abu Asafah sebagai khalifah pertama. Khalifah penggantinya Abu Ja'far al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dan mengembangkan pemerintahan, sehingga dapatlah dikelompokkan masa Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode.
sehubungan dengan cara pemerintahan. Sedangkan menurut asal-usul penguasa, selama masa 508 tahun, Daulah Abbasiyah melakukan 3 kali pergantian penguasa, yaitu Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Saljuk. Adapun ririsan penyusunan penguasa pemerintah Bani Abbasiyah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Bani Buwayhi, yang terdiri dari Khalifah Al-Qahir, yang kedua yaitu Khalifah Ar-Rodi, yang ketiga yaitu Khalifah Al-Mustaqi, yang keempat yaitu Khalifah Al-Muqtafi, dan yang kelima yaitu Khalifah Al-Mufi. Yang keenam yaitu Bani Saljuk, terdiri dari Khalifah Al-Muqtadi, yang kedua yaitu Khalifah Al-Mustazir, yang ketiga yaitu Khalifah Al-Mustasid. Selanjutnya yaitu akhir dinasti Abbasiyah. Pada tahun 1199 sampai 1258 Masehi merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pada akhirnya dinasti ini terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah yang terhenti dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Abbasiyah. Sehingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi dan meninggalkan kesan bagi umat Islam. Di antaranya ilmuwan yang masyhur, ilmu pengetahuan dan pemikiran yang modern, serta bangunan-bangunan bersejarah. Puncak kehancuran kota Baghdad terjadi pada tahun 1258 Masehi. Kehancuran ibu kota mengiringi hilangnya hegemoni Arab dan berakhirnya sejarah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Meskipun faktor eksternal, yaitu sekarang bangsa Mongol begitu luar biasa dahsyatnya. Namun, ini hanya berperan sebagai senjata pamungkas yang meruntuhkan kekhalifahan. Kesimpulan dari penjelasan saya, yaitu kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Dari faktor internal, kemunduran dinasti Abbasiyah yang paling dominan berpengaruh terhadap kemunduran dinasti Abbasiyah adalah karena umat Islam meninggalkan ajaran agamanya. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.